Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel saya. Channel ini akan membahas tentang bagaimana sidik jari membantu kita untuk menemukan potensi bakat kita yang sesungguhnya dan discover the true you. Dan di kesempatan ini juga saya akan membahas tentang satu tipe modalitas belajar berikutnya. Tipe visual sudah ada di video sebelumnya, silahkan dicek aja. Tipe berikutnya adalah tipe auditory. Tipe ini menarik, kenapa? Karena saya sendiri merupakan tipe itu dan mungkin saya bisa memberikan sharing pengalaman saya bagaimana dulu saya belajar. Simak terus ya videonya. Setelah kita belajar mengenai tipe visual, sekarang kita akan memahami tipe auditory. Oke, untuk tipikal auditory ini ada beberapa banyak ciri-ciri yang kita harus kenali sebelumnya. Ciri-cirinya adalah sebetulnya anak tipe auditory dia cenderung mudah mengingat apa yang dia dengar. Maka dari itu anak yang tipe auditory adalah anak yang senang berdiskusi dan dia senang sekali mengulang apa yang sudah dia dapat dengan nada dan irama tertentu sehingga mudah untuk dicerna. Lalu anak auditory itu senang sekali dibacakan atau senang mendengarkan sesuatu. Ya, lanjut mereka juga suka menuliskan kembali sesuatu dengan cara mereka. Lalu mereka senang membaca dengan suara yang keras. Mereka pun sangat pandai bercerita. Mereka juga senang diajak berdiskusi dan ngobrol panjang lebar. Mereka sangat menyenangi seni musik biasanya juga bisa bermain instrumen. Mereka cenderung mudah mempelajari bahasa asing. Ini saya bisa menyesuaikan karena saya sendiri pun sangat senang untuk belajar bahasa dan memang mudah bagi saya untuk menyerap bahasa baru gitu. Lalu terakhir mereka bisa membaca dengan baik dan mengingat dengan baik apabila mereka setelah mereka memahami, mereka mengutarakan ulang apa yang sudah mereka ketahui. Itu semua adalah ciri-ciri tipikal auditory. Kenali anak-anak kita atau saudara kita, teman-teman kita, kenali gaya belajar apa yang cocok. Karena dengan mengenali apa gaya belajar yang cocok, kita tentunya bisa membantu mereka mendapatkan skor yang lebih baik, mendapatkan nilai yang lebih baik, ataupun menumbuhkan rasa percaya diri. Setelah kita mengetahui ciri-cirinya, sekarang saya akan memberi informasi tentang apa sebetulnya kendala yang dihadapi oleh tipe pembelajar auditory. Simak terus ya. Untuk pembelajar auditory, ada kendala yang mereka hadapi dengan misalnya orang-orang di sekitarnya akan merasa mereka tipikal anak yang cerewet, anak yang banyak ngobrol. Ya, untuk satu sisi itu baik ketika mereka sedang bertumbuh, tapi ketika sudah besar jika tidak diarahkan maka akan cenderung mengesalkan orang lain. Lalu kendalanya juga untuk anak auditory adalah mereka kurang bisa belajar ketika suasana ribut. Jadi suasana kelas itu tidak cocok bagi mereka karena mereka membutuhkan konsentrasi yang kuat ketika mendengarkan. Jadi mereka membutuhkan konsentrasi yang kuat ketika mendengarkan. Lalu anak yang auditory itu adalah mereka lebih mengedepankan informasi yang didengar daripada diperhatikan. Sehingga mereka kadang cenderung dianggap anak yang kurang memperhatikan. Padahal tidak begitu. Mereka hanya ingin mendapatkan informasi dengan cara yang menurut mereka nyaman. Jadi kita juga harus mengerti sebagai tenaga pengajar, sebagai mungkin ada yang berprofesi sebagai guru, kita harus mengenali murid kita itu sebetulnya apa kendalanya, apa tipikal belajarnya sehingga kita bisa menjadi guru yang baik untuk mereka bisa mencapai apa yang mereka inginkan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana apa saran saya kepada Anda semua, kepada tenaga pengajar, kepada ibu dan calon ibu untuk bisa menghandle anak yang memiliki tipe pembelajar yang auditory. Baik, nah saran saya untuk tipe pembelajar auditory adalah ada baiknya ketika kita menghadapi satu pelajaran yang mungkin anak kita kurang sukai, kita bisa meminta tolong gurunya untuk merekam bahan pembelajaran hari itu. Anak ini juga sering harus dilibatkan untuk sering berdiskusi dan diarahkan untuk menjadi orang yang bisa berdiskusi dengan baik dan santun. Lalu kita sebagai orang tuanya biasanya di rumah mintakan mereka untuk membaca informasi dengan diutarakan dengan jelas, kemudian meringkas itu dalam bentuk lisan, diulang lagi dalam bentuk lisan, lalu bisa jadi juga direkam
sehingga dia akan mendengar suaranya sendiri berulang-ulang dan dia akan merasa, oh ya tadi kayaknya salah, saya harus ulang lagi dari awal. Ini bisa membantu. Misalnya ini merupakan juga bentuk sebuah review, sebuah ulangan mata pelajaran. Review itu merupakan sebuah proses pembelajaran berulang, dilakukan baik bersama guru, ibunya, atau ayahnya, orang tuanya, dan ataupun teman belajarnya. Ya, jadi mintakan mereka untuk sering berdiskusi bersama temannya. Lalu yang terakhir, kita harus pandai memberikan reward, which is reward yang paling tepat untuk anak auditori adalah berupa pujian. Ya, jangan lupa anak-anak auditori senang sekali dipuji. Oh, hari ini bagus ya, sudah bisa memahami itu. Mungkin besok kita memahami topik lain ya. Adik kan pinter. Baik, itu tadi adalah ciri-ciri, apalagi ciri-ciri, lalu kendala, dan juga saran bagi tipikal anak auditori. Saya rangkum, intinya anak auditori adalah anak yang mendengarkan, anak yang senang menyimak, dan anak yang senang berbicara. Jadi kita harus dorong keberanian dia untuk berbicara, dan jangan lupa kita juga harus melatih mereka membiasakan mendengar. Karena kita diciptakan Allah dengan memiliki 2 telinga dan 1 mulut. Itu artinya kita harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Berbicaralah yang baik atau diam. Ya, itu hadisnya. Baik, jangan lupa buat yang sudah mendengarkan video ini dan belum subscribe juga, subscribe sekarang dong. Tunjukkan bentuk supportmu. Yang belum, silahkan klik tombol subscribe di kanan bawah. Share video ini kepada teman-teman yang merasa perlu untuk diteruskan share ini. Dan jangan lupa untuk komen dengan berbahasa yang santun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.